Halo Sobat Legend, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel Saya Kira Begitu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membuat memberikan sebuah penomoran halaman pada sebuah makalah atau tugas akhir atau laporan akhir praktek kerja lapangan. Nah, saya akan mencontohkan di sini sampel yang sudah saya revisi pada salah satu tugas laporan yang dikirim oleh siswa kemarin. Ini sebetulnya nyambung dari video sebelumnya mengenai sebuah pada channel sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana caranya memeriksa tata tulis laporan pada sebuah makalah atau tugas akhir, dan ini sudah dikoreksi penyempurnaannya, kurang lebih saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, pada laporan pada cover saya sudah memperbesar ukuran judulnya menjadi ukuran 20. Ini kesannya mempertegas bahwa ini adalah judul laporannya, dibedakan dengan tahun pelajaran 2019-2020, kemudian nama jurusannya, dan juga ini nama tempat PKL-nya. Nama tempat PKL-nya saya kasih tanda petik untuk sebuah mempertegas, memperinci bahwa spesifiknya seperti ini, tempatnya di sini. Kemudian untuk nama penyusunnya seperti ini sudah saya kasih tabel, berbeda dengan sebelumnya. Sudah saya perbaiki ini biar rapi saja. Lalu di halaman berikutnya ada lembar pengesahan, sudah saya perbaiki juga pada bagian tanda tangannya saya kasih tabel juga, yang bawah juga sama. Jadi perlu diketahui saja oleh teman-teman sekalian, bagi yang belum tahu cara membuat lembar pengesahan yang rapi, kita kasih tabel di sini tapi tabelnya dihilangkan. Nah, caranya kalau tidak percaya, kita klik saja di sini, klik kanan, klik border shading, kita pilih all di sini, maka akan muncul garis tabel. Nah, dikarenakan garis tabelnya tidak kita butuhkan, maka kita klik lagi untuk dihilangkan, pilih non. Oke, seperti ini ya. Jadi ketika nanti dicetak hasil laporannya, garis tabelnya tidak akan muncul atau tidak akan tercetak seperti itu. Jadi bagi Anda yang belum tahu caranya, silahkan buka saja di channel Saya Kira Begitu. Pada pembahasan video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat lembar pengesahan, cara membuat cover, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Pada lembar berikutnya ada kata pengantar, sudah saya revisi juga di sini. Kemudian pada daftar isi sudah saya revisi sebagian di sini. Contoh untuk cover saya hilangkan titik-titiknya karena pada cover itu tidak memerlukan halaman. Kemudian di sini ada yang perlu digarisbawahi, revisi dari penjelasan di video sebelumnya mengenai pemeriksaan tata tulis yang baik dan benar, saya ada yang terlewat atau kurang teliti. Pada ini judul subjudulnya bab 1, kemudian subjudulnya itu turunannya menjadi 1.1, 1.2, dan 1.3 dan seterusnya. Pada pembahasan sebelumnya saya terlewat koreksinya. Ini disamakan saja bagi teman-teman sekalian yang sedang membuat tugas laporan. Kalau misalkan ini bab 1, berarti turunannya menjadi 1 titik sekian, 1 titik sekian. Jadi sebelum direvisi ini itu subjudulnya adalah A, kemudian ini B, ini C, dan seterusnya. Jadi itu kurang tepat, tidak nyambung dari turunan judul awalnya apa. Contoh di sini bab 2. Bab 2 ya yang menjadi turunannya berarti 2 titik sekian, 2 titik sekian, dan seterusnya. Bab 3 berarti 3 titik sekian, 3 titik sekian. Bab 4, 4.1, 4.2, dan seterusnya. Jadi ini sudah saya revisi. Kemudian contoh lagi turunan dari subjudulnya, dari latar belakang 1.1, kemudian ada 1.2, 1.3. Nah, di sini di 1.3 contoh sini ada turunannya lagi menjadi 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. Saya tambahkan di sini supaya lebih jelas lagi.
Kemudian contoh lagi ada turunan di bab 2 pada poin 2.2, ada turunannya menjadi 2.2.1, 2.2.2. Di 2.4 juga sama, 2.4 turunannya 2.4.1, 2.4.2 dan seterusnya. Jadi ini Anda silahkan sesuaikan saja berdasarkan laporan masing-masing. Tentunya setiap tempat, setiap siswa pasti berbeda-beda dalam bentuk isi laporan tugas akhirnya. Seperti itu kira-kira. Kemudian nanti ini bab 1, bab 2 ini sudah sesuai ya, 1.2, 1.3 ada turunannya 1.3.1 dan penulisannya pun juga di sini untuk sub 1.3 manfaat praktek kerja lapangan. Contoh turunannya 1.3.1 ini barisnya lurusnya itu lebih menjorok lagi ke dalam, jangan disamakan lurus dengan 1.3 karena sub cabangnya itu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi sampai tertidur plus 1, 2, 3. Ya, bangun lagi, kita bukan sedang bermimpi, kita sedang di bawah alam sadar. Kita lanjut saja 1.3, 1.2 dan lanjut seterusnya seperti itu kira-kira. Lalu di bab 2 juga sama, ini contohnya turunan dari 2.2 ada 2.2.1, 2.2.2 dan seterusnya. Oke, kurang lebih sama ya. Kita lanjutkan ke poin inti, yaitu bagaimana cara memberikan sebuah nomor halaman pada sebuah laporan. Nah, pada kesempatan sebelumnya saya ceritakan dulu, singkat cerita banyak anak-anak atau siswa yang mengeluh bagaimana caranya memberikan sebuah nomor halaman, padahal sudah saya jelaskan caranya pada menu insert, page layout, page number dan seterusnya dengan cara-cara yang otomatis. Tetapi pada kenyataannya tidak ada yang sama, tidak ada yang jadi ada yang muncul dari nomor 1 loncat ke nomor 4, loncat ke nomor 7 dan seterusnya. Berarti saya menyimpulkan saja tidak ada yang sama. Jadi saya membuat standar saja, standar membuat sebuah penomoran halaman yang lebih cepat dan dengan jalan pintasnya, yaitu kita pecah filenya menjadi beberapa bagian. Di antaranya file yang pertama untuk kita bikin lagi file yang baru untuk sebuah cover, kemudian file yang baru untuk sebuah kata pengantar, daftar isi dan lembar pengesahan dan seterusnya. File ketiga untuk bab 1, bab 2 sampai bab 4. Oke, kita pisahkan dulu. Ini dari laporan utama kita jadikan sebagai masternya. Kemudian kita pilih untuk membuka menu lembar kerja baru, kita pilih klik pada icon di kiri atas yang bulat ini. Saya kebetulan menggunakan Microsoft Word 2007 ya. Di sini ada menu new, saya klik new. Lalu di sini ada blank dokumen, pilih create. Oke, seperti ini. Nah, seperti biasa kita tentukan dulu di sini, klik page layout, size ukurannya menjadi lama. Nah, pilih A4. Kita sesuaikan saja untuk format file, ukuran kertas standar kita gunakan A4 sesuai dengan laporan pada master sebelumnya di sini. Jadi kita sesuaikan karena mau dipindahkan. Oke, klik margin, pilih custom margin untuk mengatur rata kanan, kiri, atas dan bawah. Ini untuk settingan top, bawaannya menggunakan satuan inci, kita gunakan saja karena kita sudah terbiasa menggunakan senti. Saya di sini menggunakan ukuran 2,5 cm. Jadi saya jelaskan kembali. Saya sebutkan 2,5 cm. Anda mau 3 cm atau 2 cm silahkan, terserah. Tapi contoh saya 2,5 cm, artinya di sini sentimeternya saya ketik cm saja, manual nggak apa-apa. Kemudian komanya itu jangan lupa gunakan titik ya, kalau koma dia biasanya suka error. 2,5 cm untuk sampingnya kiri, 2,5 cm untuk bottom
bawah 2,5 cm, lalu untuk right kanan juga 2,5 cm. Jadi ini batas margin atas 2,5, ini margin dari tepi garis ini ke ujung kertas 2,5, kanan kiri semua sama. Untuk gutternya, gutter digunakan untuk space penjilidan, saya kasih jarak jatah 1 cm saja. Oke, seperti biasa saya pilih lap. Ini contoh previewnya, artinya nanti pada bagian kiri itu akan digunakan untuk jatah penjilidan. Klik OK, hasilnya seperti ini ya. Lalu kita kembali lagi ke file yang tadi, kita blok saja covernya sampai sini, kemudian klik kanan, lalu copy, kemudian buka file yang baru, klik kanan, paste, dan seperti ini. Ya, tidak ada yang berubah. Oke, berarti kita langsung saja biar cepat klik icon save. Artinya kita sedang proses memisahkan dulu file yang akan dipisah-pisahkan untuk dikasih penomoran. Oke, saya simpan biar gampang cari, saya simpan di desktop saja. Contoh ini namanya, misalkan kita kasih nama cover. Oke, save. Nah, ini proses saving. Oke, berhasil. Lalu kedua, kita selanjutnya kita pisahkan lembar pengesahan, kata pengantar, dan juga daftar isi. Nah, dari sini kita lembar pengesahan blok, kita blok kata pengantar, terus sampai daftar isi. Klik kanan, copy, lalu kita cari di sini, klik, pilih new, kemudian blank dokumen, create. Oke, di sini klik kanan, paste. Nah, kita belum memperbaiki nih ukuran kertasnya, jadi seperti ini. Kita masuk menu page layout, size, lalu kertasnya A4, sama seperti barusan pada cover halaman depan. Kemudian marginnya kita ganti juga, atur custom margin, lalu di sini 2,5 cm. Biar cepat saya copy saja, blok, copy, kemudian paste, kemudian paste, nih paste juga 1 cm. Oke, nih sudah ya. Oke, lalu kita perbaiki sedikit-sedikit, barangkali ada yang berubah. Sini sudah betul. Lalu di sini klik kursor tempat bagian ujung batas atas, kita tekan tombol delete, delete, delete. Nah, pastikan kata pengantar kalimatnya mentok di batas atas margin seperti ini. Oke, kita periksa lagi, dan ini daftar isinya sudah pas. Lalu satu lagi ya, kita pisahkan. Oh iya, kita save dulu, klik save. Kemudian masih sama posisinya di desktop. Boleh kita kasih nama lembar pengesahan atau atau daftar isi atau kata pengantar, silakan boleh. Misalkan di sini lembar pengesahan underscore kata pengantar underscore daftar isi, boleh seperti ini misalkan. Klik save. Ini proses saving. Oke, kita kembali lagi ke master utamanya. Nah, sekarang yang terakhir kita blok bagian bab 1 sampai terakhir. Terus di blok ke bawah bab 3, bab 4, nah sampai terakhir di sini mungkin ya. Ini hanya sampel saja, kita klik copy. Jadi sampel yang saya terima di sini hanya sampai bab 4, padahal di ujungnya biasanya yang lain. Kemarin saya ada yang konsultasi, ada yang menggunakan
Setelah bab 4 itu ada daftar pustaka, ada juga yang mencantumkan daftar tabel, daftar gambar. Jadi lengkap ya. Kalau ini hanya sampai bab 4 saja, nggak apa-apa, hanya sampel. Kemudian kita barusan sudah blok, kemudian copy, lalu klik, pilih menu new, sini new lagi, create, seperti ini, kita paste, lalu kita sini ya, pada ini kita periksa dulu kertasnya sudah betul atau belum, size 4 sudah, margin ini kayaknya sudah, tapi di sini satuannya malah berubah jadi inci, tapi nggak apa-apa, artinya ini sudah bisa kita lihat juga di sini rata kiri kanan atasnya sudah berubah seperti ini ya. Tapi kita cek dulu bab 1 latar belakang sampai sini, atau kalau kita mau memastikan silahkan pastikan saja marginnya diatur kembali seperti itu. Lalu di sini 4.2, nah bab 3, oke, seperti itu ya. Lalu kita langsung saja kasih penomoran. Ini sebetulnya sangat gampang memberikan penomoran kalau sudah dipisah seperti ini. Untuk cover karena tidak ada nomor halaman, jadi kita lewat saja, tidak diapa-apakan. Dan untuk daftar isi lembar pengesahan, kita mulainya dari sini. Kita pilih menu insert. Setelah itu ada page number, ini klik. Kita pilih dulu bottom of page. Di sini saya menggunakan posisi penomoran ada di bawah tengah. Klik sini. Nah, hasilnya di sini. Kemudian pilih menu page number, lalu format page number. Lalu saya beri untuk penomoran Romawi ya, I1, I2, I3 dan seterusnya. Page numbernya saya pilih ini, kemudian startnya mulai dari I1, klik OK. Oke, seperti ini hasilnya I1, I2, I3, I4. Nah, seperti itu. Kita klik close. Oke, ini langkah pertama sudah selesai, memberikan penomoran pada lembar pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Kita cek di daftar isi. Nah, kita langsung saja kita isi mengenai indeks daftar isinya. Lembar pengesahan itu ada di halaman berapa tadi? Ada di halaman ini ya. Lembar pengesahan ada di I1. Kita langsung isi saja di sini. Lembar pengesahan di sini I. Seperti ini. Kata pengantar ada di I2. Ini kemudian daftar isi kita cek. Ini ternyata ada di 4. Ini 4 Romawi. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya klik save dulu, jangan lupa klik ini proses saving. Oke, selanjutnya masuk ke bab 1. Kita buka di sini bab 1. Bab 1 itu ada 1.1 latar belakang, ada di halaman berapa ini? Oh, belum. Oke, caranya sama, kita klik insert, lalu di sini cari page number, bottom of page. Di sini saya pilih format plain number 2. Kemudian di sini page number, format page number, lalu di sini pilih nomor decimal place, decimal format atau star at-nya mulainya dari 1. Oke, klik halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Seperti itu ya kira-kira. Klik close. Oke. Sekarang kita sesuaikan untuk latar belakang itu ada di halaman 1. Kita periksa di daftar isinya latar belakang ini halaman 1. Lalu kita cari 1.2, 1.3 nya ada di halaman berapa? 1.2 itu ada di halaman 2, tapi gabung nih kayaknya 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2 ada di halaman 2. Oke, kita langsung isi di sini halaman 2, halaman 2, 2 sampai 1.3.2 tadi ya. Sekarang 1.3.3 ada di halaman berapa nih?
Kita cari 1.3.3 ada di halaman 3 sampai 1.4. Oke, kita isi. Ini halaman 3, ini halaman 3 juga. Sekarang lanjut ke bab 2. Bab 2 di sini, bab 2. Nah, ini bab 2. Bab 2 ada 2.1, 2.2. Kemudian ada turunannya 2.2.1, 2.2.2, 2.3 sampai 2.3, berarti ada di halaman 4. Mulai dari 2.1 halaman 4. Oke, kita isi. Ini halaman 4 sampai berapa barusan? 4 sampai 2.3 berarti ya. Oke. Ini halaman 4 sampai 2.3. Lanjut 2.4, kita periksa 2.4 sampai 2.4, 2.4.1 ada di halaman 5. Oke. Ini halaman 5, ini halaman 5. Sekarang 2.4.2 kita periksa. 2.4.2 ada di halaman 7. Oke pemirsa, kita lihat 2.4.2 ada di halaman 7. Selanjutnya langsung masuk bab 3. Bab 3. Nah, mulai dari 3.1. 3.2 ada di halaman 9. Ini halaman 9. 3.2 lupa lagi barusan. 3.2 masih sama halaman 9 ya. Kemudian bab 4, kita buka bab 4, 4.1, 4.2. Nah, sampai 4.2.2 itu ada di halaman 11. Kita langsung saja isi di sini 11. Oke, betul ya. 1, 2, 3. Kita cek 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2 dan seterusnya, itu ada di halaman 11. Saya klik save. Ini seperti ini. Oke, proses saving. Dan yang ini juga tadi klik save. Ini belum tersimpan kalau nggak salah. Nah, sama di sini posisinya di desktop. Saya kasih nama bab 1, nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang mau menyimpan di flashdisk atau di drive D, drive E, silahkan disesuaikan saja ya. Klik save. Proses saving. Nah, udah selesai pemirsa. Dan itulah mungkin cara yang paling mudah untuk memberikan sebuah penomoran. Kita kembali di sini. Boleh, kita covernya sudah selesai, kita klik di sini print preview seperti ini, berarti tinggal siap. Ini ada garis tabelnya, kira-kira seperti ini ya. Sudah pas, proporsional, tinggi, atas, kanan, bawah, kiri, ini sudah pas ukurannya seperti ini. Ini judul, kemudian keterangan judulnya, nama tempatnya, logonya di tengah, ini penyusunnya namanya, ini identitas sekolahnya, close. Seperti itu. Ini saya hilangkan, tadi lupa, border and shading, klik on. Oke, seperti ini ya. Lalu kemudian saya klik save. Proses saving, saya close. Dan sekarang masuk ke yang ini, daftar isi. Kita sama cek dulu print preview. Kita lihat, oh ini ada garis muncul nih. Kita cek di sini, klik kanan, border and shading, noun. Oke, seperti ini. Klik save. Proses saving. Klik print review, kita lihat hasilnya seperti ini. Nomor pengesahan, kemudian kata pengantar, ini daftar isi seperti ini. Oke,
bisa dimengerti ya untuk teman-teman semuanya. Ini posisinya sudah pas, kanan kiri atas bawah seperti ini. Oke, saya close. Ini nomor halamannya sudah disesuaikan, dan juga indeks pada daftar isinya sudah disesuaikan juga. Sekali lagi diuraikan kembali detailnya seperti ini, mulai dari bab 1 turunannya jadi 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya 1.4. Pada 1.3 dari contoh kasus makalah ini ada turunannya lagi menjadi 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 dan seterusnya kalau ada tambahan lagi. Dan di sini juga ada turunan pada 2.2 itu menjadi 2.2.1, 2.2.2 dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, mudah sekali. Saya klik close, kemudian bab 1 dan seterusnya sampai bab 4. Ini ada halaman 1, halaman 2 dan seterusnya. Atau kalau mungkin Anda misalkan mau mengganti page numbernya, boleh saja, silahkan rubah bottom of page-nya, kira-kira mau posisinya di samping kanan bawah ataupun ada tulisan seperti ini, sah-sah saja. Silahkan di sini menjadi misalkan laporan PKL misalkan, boleh-boleh saja hasilnya seperti ini. Tapi biasanya ini untuk sebuah modul ataupun untuk sebuah laporan tugas akhir biasanya semi formal, untuk posisinya ada di tengah tadi ya, bottom of page. Sorry telat. Nah, biasanya saya suka menggunakan yang ini seperti ini. Oke, mungkin itu saja. Saya close, kemudian saya save. Ini sebagai masternya silahkan disimpan saja untuk file gabungan keseluruhannya seperti itu. Lalu nah ini hasilnya yang tadi sudah di save, dibagi menjadi 3 bagian: bagian cover, bagian lembar pengesahan, pengantar daftar isi, dan bagian bab 1 sampai bab 4. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan juga bisa diikuti oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf bagi yang sudah merasa bisa atau merasa paham menguasai di Microsoft Word. Ini hanya sekedar sharing saja, sekedar tutorial sederhana saja bagi siswa kami yang memang sedang belajar. Kebetulan dalam rangka lockdown COVID-19, jadi semoga saja ada manfaatnya dan ada hikmahnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Saya kira begitu. Sekian saya dari saja, sampai jumpa di video berikutnya di channel Saya Kira Begitu.